Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, segenap jamaah yang menghadiri majlis akdun nikah dari adik kita Saudari Diva dengan suaminya Saudara Aryo, yang kita doakan mudah-mudahan akan Allah jadikan sebagai rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan akan mendapatkan keturunan yang salihin dan salihat. Dan kita doakan mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan keluarga besar almarhum Bapak Ipung Purnomo beserta Ibu Nur Hidayati Purnomo, juga Bapak Sukardi, ya, dan keluarga besar yang datang jauh-jauh dari Lampung. Kita doakan mudah-mudahan setiap langkahnya diganjar pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya Saudara Aryo dan Saudara Diva, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita diberikan nikmat sama Allah panjang umur, sehat walafiat, dan sudah menyaksikan satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu akdun nikah, dengan lancar tanpa ada halangan. Kata para ulama, pernikahan itu kalau ingin penuh keberkahan, yang pertama adalah landasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aryo sekarang, ya, punya tanggung jawab besar ini. Dulu Diva tanggung jawabnya keluarga, wabil khusus orang tua. Surga dan neraka ada pada orang tuanya. Sekarang pindah ke saudara Aryo, ya. Aryo lah yang nanti bisa menentukan ini Diva akan dibawa ke surga apa ke neraka. Landasan apa yang paling baik? Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melaksanakan perintah Allah. Ya, rumah tangga itu harus dilandasi sama iman dan takwa. Perhatikan sholatnya. Kalau istri kita nggak sholat, jangan diam aja. Ya, ada nggak istri nggak sholat? Ada. Kadang suami juga nggak sholat, ada juga. Ya. Nah, kalau pengen berkah rumah tangga, suami istri harus sholat. Ya. Kalau mungkin nanti Bang Aryo kesiangan nih, Diva bangunin. Bang, adzan bang, subuh bang. Mungkin malamnya kan capek tembur, ya. Nunggu maghrib dulu katanya tadi. Harusnya nggak nunggu maghrib, nggak apa-apa. Asar juga boleh, ya. Udah halal sekarang. Jadi landasi dengan ketakwaan. Begitu juga puasa Ramadan, perhatikan. Jangan sampai rumah tangga kagak pernah puasa Ramadan. Cuma saya tahu keluarga Pak Ipung orang-orang yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Aryo dapat Diva ini istri yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini yang pertama. Kemudian saya berharap dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan nanti Diva melalui tangan emasnya Mas Aryo bisa diajak untuk menutup auratnya dengan cara memakai jilbab kayak ibu, ya, Ibu Nur Hidayati. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu masing-masing nanti bisa berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harapin. Yang pertama itu. Yang kedua, ingatlah kalau pengen bahagia rumah tangga harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan sekarang orang tua gak cuma 2, 4 sekarang. Dan jangan dibedakan antara orang tua dengan mertua. Itu haknya sama. Bayangkan Aryo mendapatkan Diva ini, Diva dididik sama ibu nih, sama bapak ibu almarhum. Dari kecil, dari bayi, ya, disekolahin, dirawat, sampai cakep, sampai gede. Sekarang dikasih ke Mas Aryo, luar biasa ya. Dulu saya waktu nikah, mertua saya laki itu waktu menyerahkan anaknya nangis.
Saya heran, kok acara bahagia nangis gitu ya. Ternyata saya sekarang punya anak perempuan, saya mikir juga. Kita rawat dari kecil dia, kita sayangi, kita antar sekolah, kita ya biayain dia, ntar diambil orang anak kita. Nah ini hati-hati nih Mas Aryo ya, orang yang sudah menyerahkan anaknya sepenuhnya jangan sampai disakitin hatinya. Jadi kata para ulama, haknya mertua dan orang tua kita sama, nggak ada bedanya. Kalau Mas Aryo datang ke orang tua bawain duren, di Lampung biasa kalau lagi panen tuh duren murah banget tuh. Ibu saya Jambi Padang, jadi tahu juga. Kalau Sumatera, ya itu kalau orang tua dibawain duren, jangan lupa mertua bawain juga. Ya, kalau Mas Aryo suka transfer ke bapak, ya Suhardi, jangan lupa transfer juga ke ibu. Ya, sama tuh orang tua derajatnya. Ya, kalau sama orang tua kita tutur kata lemah lembut, sama mertua juga sama. Jangan dibedain. Ya, kata Rasulullah SAW, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, nanti Allah kasih keturunan, anak-anak kita bakti sama kita. Jadi kalau pengen nanti punya anak yang bakti sama kita, ayo manfaatin orang tua mumpung masih hidup. Nih Diva tinggal ibu. Ya, saya juga ngalamin dulu waktu orang tua masih hidup, kita kadang merasa belum bisa bahagiain. Begitu udah meninggal dunia baru nyesal. Nah mumpung masih hidup nih, alhamdulillah Aryo masih lengkap orang tuanya. Itu bakti sama orang tua. Dan ingat nih, seorang suami ya, sorganya masih di orang tuanya, bukan sama istrinya. Tapi beda, seorang istri surganya ada pada suaminya. Ini harus terima kodrat nih. Jadi Bu Ipung nanti kalau seandainya Diva mau dibawa ke Lampung, ya udah kasih aja. Jangan ditahan-tahan, anak saya ini jangan dibawa-bawa. Wah, jangan. Ya. Kalau sudah menyerahkan anak kita, anak perempuan kita ke seorang laki-laki, berarti kita sudah pasrah, memasrahkan dia kepada suaminya. Dan surganya anak kita bukan di kita lagi, tapi ada pada suaminya. Jadi Diva harus taat sama suami selama tidak dalam perbuatan maksiat. Ya, seandainya mau dibawa ke Lampung, ayo dah bang. Ya, walaupun orang tua kadang nangis-nangis nih, sedih, ditinggal, ya wajar. Ya, tapi itu nggak lama, sebentar biasanya. Ya, nih, jadi yang paling penting bakti sama orang tua. Bahkan dulu sahabat ada seorang perempuan. Sahabat perempuan itu suaminya pergi perang. Dan sebelum pergi perang, suaminya pesan, nanti selama saya perang jangan keluar rumah. Persediaan makanan ada cukup, saya siapin. Dia tinggal di lantai atas, orang tuanya tinggal di lantai bawah. Dikabarin orang tua sakit. Padahal tinggal keluar dikit doang gitu. Keluar rumah cuma beda lantai doang. Cuma ingat pesan suaminya nggak boleh keluar rumah, akhirnya nggak berani. Ya. Sampai akhirnya dikabarkan orang tua di bawah meninggal dunia. Bingung nih perempuan sama istri tadi. Akhirnya mengirim utusan ke Rasulullah bertanya, bagaimana bolehkah saya menjenguk orang tua saya sudah meninggal dunia, ngelayat orang tua saya. Apa kata Rasulullah? Ati' zaujaka. Ati' zaujaki, taatlah kamu sama suami kamu. Gak boleh keluar, bayangin hadirin. Orang tuanya meninggal, ingat pesan suami, gak boleh keluar rumah, diturutin. Orang-orang ngomongin, bayangin. Orang tua meninggal, anak kagak datang, apa omongan orang-orang. Wah, ini anak kurang ajar dan durhaka. Tapi dia bertahan. Karena kepesan Rasulullah, taatlah sama suami kamu. Sampai akhirnya suaminya pulang perang, datanglah mereka berdua menghadap Rasulullah SAW menceritakan kondisinya. Akhirnya kata Rasulullah, yang kamu lakukan istri kamu ini sudah benar. Dan dengan baktinya, taatnya seorang istri kepada suami, apa kata Rasulullah? Ibu kamu yang meninggal dunia, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketaatan seorang istri bisa menjadi maghfirah, ampunan buat orang tuanya. Jadi ingat, kodratnya Diva taat sama suami, tapi kodratnya Aryo taat sama orang tua. Jangan sampai istri menjadi penghalang suami berbakti sama orang tua. Maaf ini, kadang banyak begitu. Ya, gara-gara istri orang tua dilupain. Ya Allah, sampai sahabat dulu yang bernama Alqamah itu, ya, ketika ingin meninggal dunia tidak bisa mengucap kalimat tauhid. Nabi datang nengokin sahabatnya. Kata Nabi, "Ashalla ma'ana." Ini orang sholat sama kita kan jamaah. Iya Rasul. Jihad sama kita. Iya Rasul. Kenapa gak bisa mengucap kalimat tauhid? Masih ada orang tuanya gak? Katanya para sahabat, ada, ibunya masih hidup ya Rasulullah. Coba panggil ibunya. Saya pengen tahu ini salah apa sama ibu.
Ternyata apa yang salahnya? Kata ibunya, ya Rasulullah, nih anak saya nih semenjak nikah yang dia pikirin bininya mun. Gak pernah mikirin saya, gak pernah nengokin saya, gak pernah nanya saya punya makanan apa enggak, baju layak apa enggak. Semua buat istrinya. Ya Allah, saya gak ridho ya Rasulullah. Saya gak terima dia ngelupain saya gara-gara istrinya. Kata Rasulullah, ibu kalau gak maafin anak ibu masuk neraka, biarin aja. Kata ibunya saking marahnya, ya. Akhirnya Rasulullah bikin cara biar bagaimana ibunya memaafkan. Ibu gak mau maafin? Enggak, saya gak mau maafin Rasulullah. Kata Rasulullah, para sahabatku, ayo ambil kayu bakar. Dikumpulin kayu bakar, ditaruh di bawah kasurnya. Ibunya ngeliatin, ya Rasulullah, itu kayu buat apa? Kata Rasulullah, saya khawatir kalau dia gak dimaafin di dunia, dia akan dibakar di akhirat. Api akhirat dia gak bakal kuat, mendingan dibakar di dunia aja. Ya, biar mudah-mudahan di akhirat tidak dibakar lagi. Ibunya ketika melihat anaknya mau dibakar, nangis. Dibilang, ya Rasulullah, ini anak saya, darah daging saya, kenapa mau dibakar? Nah, tadi ibu bilang gak apa-apa masuk neraka. Sekarang ibu gak boleh saya bakar. Kalau di neraka saya gak lihat ya Rasulullah, di sini depan mata saya gak tega. Kalau ibu gak tega sama anak, maafin anak ibu. Akhirnya kata ibunya, demi Allah, demi Rasulullah, saya maafkan anak saya. Baru Nabi talqin, ayo bilang la ilaha illallah. Baru mengucap la ilaha illallah. Maafnya orang tua baru bisa membuat kita membaca syahadat. Hadirin rahimakumullah, Aryo ingat, surganya masih tetap sama orang tua. Jangan sampai gara-gara istri melupakan orang tua. Ya, Diva ingat, surganya ada pada suami. Taatlah pada suami selama tidak melakukan perbuatan maksiat. Tapi jangan lupakan orang tua. Biar bagaimanapun inilah yang melahirkan kita, yang mendidik kita. Jadi dua-duanya harus sama. Suami ngingetin istri, istri ngingetin suami. Yang kedua, pengen berkah, takwa, bakti sama orang tua. Yang ketiga, pengen berkah, kata para ulama, kasratut tasamuh, banyak memaafkan, banyak memberikan maaf kepada sesama pasangan. Nanti Aryo dan Diva bakal berasa nih, setelah menikah, sifat asli istri kita gimana, sifat asli suami kita gimana. Waktu lagi pacaran gak kelihatan. Pernah gak Aryo ngeliat Diva kentut waktu lagi pacaran? Gak pernah. Ngiler? Gak pernah. Ya, nanti kalau udah nikah, ya begitu udah nyampur baru ketahuan. Kadang tidurnya mangap, ya, belum lagi keluar iler, ya, belum gak sengaja kentut sembarangan. Nah, itu gimana Ustadz? Biarin aja, nikmatin aja. Karena nikah itu bukan menerima kelebihan, menerima kekurangan pasangan. Kalau kelebihan mah gak usah diajarin, semua orang menerima. Punya pasangan cantik siapa yang gak terima? Punya pasangan kaya siapa yang gak terima? Cuma punya pasangan ketek yang bau, nah, ini siap enggak? Ya, ngiler bangunnya, nah, siap apa enggak? Ya, nah, istri saya kentut sembarangan, suami saya kentut sembarangan, ya anggap aja aromaterapi, ya gitu aja, nikmatin aja, ya, lihat kelebihannya, lihat kebaikannya. Karena kalau kita mendahulukan ego, yang ada rumah tangga ribut, apalagi baru-baru nih, ya, awalnya indah-indah dah. Ya, nanti kita nggak tahu sebulan 2 bulan baru kelihatan wujud aslinya. Nah itu berbanyak, ya, tasamuh, saling toleransi sama pasangan. Ya, saya juga waktu baru nikah, antara saya dengan istri berbeda background. Saya santri, istri saya umum. Ya, nah menyatukan pikiran itu luar biasa beratnya. Saya marah, dia marah lagi. Ya, saya keras, dia kerasan lagi. Ya, makanya benar kata para ulama, perempuan itu ya jangan dikerasin. Nabi bilang wanita itu diciptakan dari dhil', tulang rusuk yang bengkok. Jangan dikerasin, dielus-elus aja yuk. Kalau bini lagi marah, ayo diem aja, gak usah ngelawan. Dia udah capek marah-marah, bikin es teh manis. Yang minumnya, mau marah lagi ya, minum dulu, biar gak capek. Biar aja, ya, sampai dia puas. Karena kalau kita ngelawan, yang ada ribut rumah tangga. Apalagi kalau udah ngancem, kalau gitu lu gua cerai, yang ada tuh perempuan bukan mundur, ayo gitu malah. Makanya saya belajar dari pengalaman sendiri itu, nggak bisa istri itu dihadapi dengan keras, diem aja. Ya, saya kalau bini marah saya diem aja. Yang paling gampang begitu dia udah diem, pegang tangannya, pegang tangannya, bawa ke toko emas. Nah udah, bayar dari itu ya, nggak bakal marah lagi dah. Suruh tunjuk ya, tunjuk yang mana mau. Tunjuk doang, beli belakangan, tunjuk dulu. Gak bisa dikasih perempuan. Ya,
Saya punya kebiasaan kalau lagi kesal sama istri itu, istri lagi marah-marah, saya tinggal, saya ke warung Indomie. Udah, ya. Habis ke masjid atau ke kubur saya ziarah orang tua, warung Indomie dah. Minum, makan Indomie, minum es Milo. Udah tenang pikiran, baru ngobrol. Kadang nggak bisa tuh langsung, ya. Makanya jangan dihadapi dengan api, jangan diadepin aja. Ya, ini namanya kasratul tasamuh. Lalu kata Rasulullah, ya, muasyarah bil ma'ruf, pengen bahagia rumah tangga, pengen berkah, pergauli pasangan kita dengan baik. Dari tutur kata, cara manggil, ya perhatiin. Diva perhatiin, manggil apa kalau Mas Aryo? Mas, nah ya, ini Mas berapa kilo nih ya? Yang tadi mah cuma 30 gram, ini Masnya puluhan kilo nih. Ya Mas jauhan, Mas Aryo ya. Ini panggil yang lembut, Mas. Nggak usah malu-malu, bebek, gitu. Ayah, panggil tuh. Rasulullah aja memanggil istrinya ya Humairah. Sayyidatina Aisyah, pipinya putih kemerah-merahan dipanggil ya Humairah. Perempuan siapa yang gak terkelepok-kelepok dipanggil ya Humairah? Wahai wanita putih yang kulitnya kemerah-merahan, pipinya kemerah, panggilan sayang. Ya, cari tuh kira-kira Diva demennya panggil apa? Ya, Mas Aryo panggilnya apa demennya? Dan itu berlaku terus walaupun udah punya anak. Nih kagak. Kadang lagi baru-baru nikah panggilannya merdu, enak ya, lemah lembut. Begitu udah punya anak, udah mulai beda bodinya. Nah, kita nggak bisa memungkiri. Nanti Aryo ini mungkin tambah gede. Saya dulu kurus nih, belum nikah. Ya, cuma karena susunya pas jadi berkembang badannya. Ya. Istri pun begitu. Setelah punya anak, bodinya udah beda. Ya, itu manggilnya tetap sama. Jangan dirubah. Awalnya manggil bebek, begitu udah gembrot, dut, sini dut. Bini dipanggil endut. Jangan, tetap panggil dengan panggilan kasih sayang. Ini yang membuat rumah tangga bisa langgeng. Banyak memaafkan, pergauli istri dengan baik. Jangan dikasari. Kalau istri mungkin nanti Diva masakannya kurang enak, wah, jangan dikritik keras. Dulu saya punya istri itu awal-awal nikah nggak bisa masak, cuma nasi goreng sama Indomie, nah itu doang, sama air. Begitu dibilang, bang, abang lebih senang mana? Makan di rumah apa jajan? Oh, saya senang masakan orang tua. Dulu ibu saya masak terus, jadi saya senang makan di rumah. Akhirnya dia belajar masak. Pertama belajar itu asinnya luar biasa, Masya Allah. Saya suruh cobain bang, enak apa enggak? Coba asin. Wah deh, punya keasinan. Udah dah, saya nggak masak lagi. Gitu marah dia. Jadi caranya jangan, dek, gimana bang, enak apa enggak Mas Aryo? Sini dek, abang suapin. Nah gitu aja tuh. Jadi nggak usah pakai marah-marah. Rasulullah dulu pernah begitu pulang capek-capek dibikinin minum gahwa, kopi itu kan temannya gula, salah masukin garam. Bayangin kopi masuk garam gimana rasanya? Ya, asin. Tapi Rasul gak marah-marah. Begitu Nabi dikasih suguhan kopi asin, Nabi cobain, asin dong, itu kan. Istri nanya, gimana ya Rasulullah? Bahasa kita, gimana bang? Enak. Kata Rasulullah, sini deh, kita rasanya udah lama gak minum segelas berdua. Gitu juga ya gitu. Gak pakai marah. Ayo deh, cobain deh, biar segelas berdua, biar romantis. Begitu cobain sama bininya, asin. Ya iya sama asin, rasain deh tuh ya. Bahasanya halus. Ini caranya begitu. Ya, jadi bagaimana kita bisa menggauli istri kita dengan lemah lembut. Istri pun begitu sama suami lemah lembut. Dan terbaik bagi seorang istri ini ya Diva, bikin bagaimana Mas Aryo betah di rumah. Kalau bahasa Ustaz Ile yang di TV, istri itu harus lebih perek dibanding perek, begitu katanya. Bahasa kasarnya begitu. Maaf dihadirin. Bagaimana nih Mas Aryo kepikiran pengen pulang mulu? Karena yang nama laki-laki itu kerja di luar. Di kantor, teman kantor pakaiannya macam-macam, kelakuannya macam-macam. Usahakan begitu di rumah Mas Aryo merasa diterima bak raja gitu. Rasulullah kalau pulang dari mana-mana, istri udah menyambut depan pintu, megang lap, dilap keringatnya Rasulullah. Nanti Diva begitu ya. Mas Aryo nelfonnya, beb, bentar lagi nyampe nih, harus siapin itu ya, tisu basah ya, makanan udah siap, pakai baju yang rada-rada transparan gitu. Kalau perlu pakai lingerie gitu. Ya, begitu Mas Aryo pulang, wah, ini dia bidadari gua nih. Abang capek bang, cium tangan. Ya, cek amplop apa kantongnya, dompetnya. Enggak, itu enggak usah, tambahan doang. Ya, istri begitu suami pulang sambut dengan hormat. Ya, cium tangan. Sekarang maaf ibu-ibu hadirin, banyak sekarang istri melupakan hal-hal seperti ini. Kelihatannya sepele tapi enggak. Suami itu dari mana-mana godaannya banyak.
Sama seperti saya ustadz ngajar di majelis-majelis perempuan, nggak cuma celek, ada yang cakep juga, ya, yang muda banyak. Begitu pulang ke rumah disambut sama istri, ya Allah, dia datang nyambut kita, cium tangan. Apa bang, mau minum apa bang? Ya Allah, itu kayak di istana, kayak di surga. Ya, walaupun rumah mungkin ngontrak, rumah jelek, tapi istrinya model begitu. Maka Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal rumah Nabi kecil, nggak kayak kita ada AC-nya, rumahnya kecil, tapi dikatakan surga. Kenapa? Penghuninya kayak ahli surga. Jadi biasanya tuh, Diva begitu suami pulang, tunggu depan pintu. Ya, jangan suami pulang duduk aja. Assalamualaikum, buka aja bang, nggak dikunci bang. Ya Allah, ya. Deh, aus deh, itu bikin dispenser ada dekat banget. Ya Allah, ini rasanya bagaimana punya begini. Ya, harus saling-saling bahu membahu, membentuk rasa cinta. Dan ini perjuangan awal-awal nih paling berat. 5 tahun pertama katanya begitu. Ya, nanti udah punya anak lain lagi ceritanya. Nah, ya kata para ulama kalau tausiah pernikahan gak usah panjang-panjang. Ya, guru saya bilang begitu. Kalau tausiah pernikahan gak usah panjang, yang penting masuk, Mas Aryo. Ya, perlu pahamin ya. Gak usah panjang, yang penting masuk. Daripada panjang masuk-masuk, mendingan masuk. Gak usah panjang. Ya, jangan pikir kemana-mana nih ya. Ini tausiahnya gitu. Ya, coba perhatiin 4 pilar ini. Kalau pengen bahagia, takwa sama Allah. Ya, dalam keseharian ibadah sama Allah. Kata Rasulullah, kata Allah, kalau bertakwa Allah kasih solusi. Kesulitan apapun Allah kasih solusi. Yang penting dekat sama Allah SWT. Yang kedua, orang tua jangan lupain. Bakti terus sama orang tua. Walaupun udah nikah, tengokin orang tua. Kalau kita udah bisa nih, tengokin semampu kita. Ya, ada rezeki lebih bagi orang tua. Orang tua mah nggak perlu duit sebenarnya. Kita datang udah seneng banget. Apalagi kasih 10 juta, wah masya Allah. Ya, datang kasih 10 juta. Ya, yang ketiga tadi banyak-banyak tasamuh, toleransi, saling memaafkan. Ya, kekurangan istri kita maafin, kekurangan suami kita maafin. Lihat kelebihannya aja udah. Ya, yang terakhir, ya, muasyarah bil ma'ruf, perlakukan pasangan kita dengan sebaik. Tutur kata, tingkah laku. Kalau kita bisa mengerjakan 4 ini, insya Allah Allah berikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.